Baik-baik semuanya di rumah. Pasti baik-baik kan? Mantap, harus dong. Apa ya ini? Aku mencium sesuatu. Baunya kok gak enak ya? Apa ya ini? Kayak bau orang belum mandi gitu ya? Jadi sama ya? Loh, belum mandi. Mandi dulu. Kan mau ibadah kan. Harus siapin baju yang rapi. Ada yang lari. Ayo mandi dulu. Kita tungguin deh di sini. Di pause dulu ya videonya. Pause dulu. Ayo kita tunggu nih. Nah, udah selesai mandi kan? Wanginya Wangi banget. Sip, bagus. Oke, nah sekarang kita bersyukur ya karena pagi ini tuh kita bisa melihat cuaca yang cerah atau mungkin mendung, nggak apa-apa, kita tetap bersyukur ya teman-teman. Kita mau mengucapkan selamat pagi sama Tuhan kita. Ya, yuk kita pujikan selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, semakin bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, semakin bertambah-tambah indahnya. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Keisha. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami masih bisa beribadah walaupun online ya Tuhan. Memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam Tuhan Yesus kami sambut dan bersyukur. Amin. Nah teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Kita mau Senam gitu ya, biar ada semangat. Mari kita pujikan tangan kanan dan tangan kiri, jalan serta Yesus. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Aduh, duduk dulu ya, pasti capek ya adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Into My Heart. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in
kita, kiranya apa yang kami dengarkan untuk firman nanti kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik di rumah. Apa kabar semua? Pasti semua dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Nah, hari ini, di pagi hari ini Kak Regina akan memberitakan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap belum? Ayo semua duduk yang manis. Tidak boleh jalan-jalan sendiri, tidak boleh makan ya. Kita sungguh-sungguh menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini Kak Regina mau tanya. Adik-adik semua pernah punya rasa takut ketika mencoba sesuatu apa tidak? Misalnya nih, seperti gambar berikut, di mana anak ini sedang belajar naik sepeda roda 2. Wah, kalau dulu sepeda roda 3 gampang, kalau sekarang roda 2 butuh keseimbangan supaya tidak jatuh. Wah, lihat nih anak ini. Nah, anak ini lagi belajar naik sepeda, pasti pertama perasaannya takut. Pasti waduh, belum jalan sudah. Kalau jatuh gimana ya? Kalau jatuh pasti sakit ya. Kalau jatuh pasti luka ya. Tapi kalau terus-terusan takut kira-kira bisa naik sepeda roda 2 apa tidak? Nah, tentu tidak ya. Tentu tidak akan bisa kalau terus-terusan takut. Nah, oleh karena itu harus percaya kalau rasa takutnya harus dihilangkan dengan rasa percaya. Nah, supaya pelan-pelan jatuh pun tidak apa-apa. Namanya juga berusaha, ya. Pelan-pelan pasti dilihat, wah akhirnya bisa naik sepeda. Kalau kita berusaha bisa naik sepeda roda 2, kalau hasilnya pasti menyenangkan. Nah, hari ini firman Tuhan di pagi hari ini, Kak Regina mau menceritakan tentang seorang bapak di mana pertama dia juga punya rasa takut, dia rasa bimbang, apalagi dia ditugaskan Tuhan untuk memimpin bangsa yang besar, bangsa Israel. Ayo, ada yang tahu siapakah itu? Nah, betul, namanya Bapak Yosua. Kalian pasti ingat ya. Itu kita kita bisa baca, adik-adik yang di rumah yang kecil bisa minta tolong papa mama bacakan ya. Di Yosua 1 ayat 1 sampai 18. Coba yang sudah besar bisa buka Alkitabnya. Di Yosua 1 ayat 1 sampai 18. Kak Regina gak bacain semua ya. Intinya di situ perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Nah, kenapa sekarang yang diperintahkan Bapak Yosua ya? Kemana Bapak Musa ya? Kan dulunya Bapak Musa yang memimpin bangsa Israel. Nah, setelah Bapak Musa semakin tua dan dia sudah meninggal, Tuhan memilih Bapak Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Pertama kali Bapak Yosua pasti khawatir, pasti takut. Gimana ya? Apa aku bisa seperti Bapak Musa yang begitu sabar, begitu pintar untuk memimpin bangsa Israel? Nah, untuk itu apakah aku punya kekuatan untuk bisa memimpin bangsa Israel? Apalagi Bapak Yosua ingat, kalau bangsa Israel adalah bangsa selain bangsa yang besar, yang banyak, juga kadang-kadang bangsa Israel susah diatur, sulit diatur kalau dibilangin tidak nurut. Nah, oleh karena itu Bapak Yosua dia merasa khawatir, tetapi Tuhan yang sudah memilih Bapak Yosua dan Tuhan akan memberi kekuatan di dalam firman-Nya di Yosua 1 tadi. Dikatakan kalau Tuhan itu akan
menyertai Bapak Yosua. Tidak boleh takut. Kemanapun Bapak Yosua dalam memimpin bangsa Israel, Tuhan akan menyertai. Tuhan akan melindungi. Nah, dan untuk itu supaya tidak takut lagi, Tuhan terus menguatkan Bapak Yosua melalui perkataan Tuhan. Ya, jangan takut, jangan khawatir. Aku akan menyertaimu dalam memimpin bangsa yang besar ini. Nah, untuk itu Bapak Yosua setelah dikuatkan oleh Tuhan, Bapak Yosua tidak khawatir lagi, tidak takut lagi. Karena Tuhan sudah menguatkannya. Dan Bapak Yosua percaya kalau Tuhan sudah memilihnya, Tuhan akan menyertai. Sampai Bapak Yosua bisa memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Ya, oleh karena itu adik-adik kita tidak boleh khawatir juga ketika kita ingin mencoba sesuatu seperti tadi gambar anak yang sedang belajar sepeda. Adik-adik di rumah juga seperti kita saat ini di masa pandemik ini, kita hanya perlu nurut berdoa setiap hari. Tuhan, setiap pagi berdoa kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih aku boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih sampai pagi ini aku masih sehat. Aku masih Tuhan beri kekuatan. Tuhan pimpin aku, Tuhan tolong aku. Jauhkan aku dari segala bahaya. Jauhkan aku dari segala penyakit. Jauhkan aku dari segala masalah. Dan kita percaya kalau kita berdoa seperti itu, Tuhan mendengarkan apa tidak? Pasti mendengarkan, jangan khawatir. Nah, tapi asalkan kalian tetap nurut sama papa mama di rumah. Apa aja? Jangan lupa sesering mungkin cuci tangan, apalagi kalau mau makan. Jangan lupa kita harus nurut suruh makan yang sehat, sayur buah kita makan. Apalagi kalau dibilangi jangan keluar tanpa masker, harus nurut, harus pakai masker. Kalau pas lagi diajak mama keluar sebentar, pakai masker, tidak boleh dilepas-lepas, oke? Semua itu demi kebaikan kita, karena Tuhan memberi orang tua kepada kita untuk selalu menjaga kita. Nah, sekarang tidak khawatir lagi kan? Tidak takut lagi kan? Kita percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Ya, Kak Regina berharap kalian semua dalam keadaan yang baik dan tidak perlu khawatir. Nah, adik-adik, untuk aktivitasnya ya, sebelum kita berdoa, untuk aktivitasnya mungkin bisa minta tolong papa mama di rumah seperti ini. Nah, ini gambarnya. Adik-adik, gambar tangan ya. Mungkin kalian bisa cari gambar tangan dulu, seperti tangan sedang berdoa, seperti tangan sedang meminta ya ini ya. Meminta apa? Meminta hikmat Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Nah, ini kalian seperti gambar tangan, terus kalian bisa tulis kata-kata di sini. Namanya kalian. Kalau di sini, Regina tidak takut sebab Yesus penyertai. Ya, kita tidak perlu takut sebab Yesus menyertaiku. Dan kita percaya akan selalu penyertaan Tuhan. Ya, oke. Sekarang kita siapkan hati kita untuk kita berdoa, untuk kita mengamini firman Tuhan. Jangan lupa tangan dilipat, mata ditutup. Yuk kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala anugerah-Mu, untuk segala pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pagi ini, karena kami bersama meskipun anak-anak, adik-adik semua di rumah masing-masing, dan Kak Regina di gereja, terima kasih karena kami semua dalam keadaan sehat, dan terima kasih karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya kami mau belajar untuk percaya, tidak takut
Seperti halnya Engkau telah menyertai Yosua, kami percaya Tuhan selalu menyertai kami di sepanjang kehidupan kami. Asalkan kami selalu rajin berdoa, selalu mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berkati papa mama kami dan kami semua, orang tua yang semua yang kami kasihi. Biarlah kami semua dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Kak Regina tadi membacanya kan hanya judulnya aja. Kak Regina berharap adik-adik setelah ibadah dibaca bersama papa mama semua ya. Dibaca firman Tuhan hari ini di Yosua 1 ayat 1 sampai 18 dengan judul Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Biarlah firman Tuhan ini semakin membuat kita, kalau kita membaca semakin kita mengerti. Wah, ceritanya tadi bagus ya. Kak Kisha, kamu pernah nggak sih ngalamin kayak Yosua gitu, dapat pengalaman berupa kayak bertanggung jawab itu yang baru? Pasti pernah lah. Pas pertama kali pindah sekolah tuh takut banget soalnya nggak tahu apa-apa, nggak kenal siapa-siapa. Nah, kita nggak boleh takut karena kita punya Tuhan yang bersama dengan kita. Nah, nanti Tuhan pasti akan memantapkan langkah-langkah kita. Jadi kalau kita ke sekolah, kita mau ulangan, mau ngapain, itu kita nggak usah takut karena kita punya Tuhan. Oke? Sekarang kita nyanyikan, aku mau ikut Tuhan. Aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena kakak dan adik, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena kakak dan adik, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Ibadah kita kan sudah mau selesai nih. Yuk kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan firman untuk kami semua. Kiranya kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari dengan baik. Pimpin kami Tuhan dan sertai dalam apapun yang akan kami lakukan selanjutnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,